Terima kasih teman-teman yang saya hormati, saya kagumi, saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tadinya saya pikir malam ini saya tidak bisa datang. Kemarin sudah ditahan. Sebabnya dibikin satu video yang kalau saya tidak datang itu akan ditampilkan. Tapi ternyata saya masih bisa hadir bersama teman-teman. Yang saya tulis di sini sebenarnya bagian dari untuk melengkapi yang sudah saya kemukakan, jadi tidak begitu lengkap, tapi saya akan bacakan. Saya agak merinding dan bergetar ketika panitia seni lawan korupsi yang digagas oleh kolega pegiat seni serta seluruh pendukung seni lawan korupsi meminta saya untuk bicara soal darurat korupsi. Saya sepenuhnya setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Mas Nirwan Dewanto. Ketika saya berpikir-pikir apakah saya sanggup merumuskan darurat korupsi, saya terus berpikir, apa benar Indonesia situasinya sudah begitu darurat sehingga sampai kalangan pegiat seni saja seias kata, sepakat bulat dan tanpa tedeng aling-aling mengangkat tema darurat korupsi menjadi diskursus publik. Apa ya saya sanggup ya? Darurat itu dipakai untuk menjelaskan ada suatu keadaan yang begitu sulit, sangat berbahaya dan memerlukan penanggulangan yang segera. Pada konteks itu, kekuasaan dan siapapun dituntut untuk harus bertindak cepat untuk mengatasi keadaan serta memutuskan tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah itu. Mari kita lihat secara bersama-sama berbagai informasi, kondisi, fakta, dan analisa yang mungkin dapat dipakai untuk memperlihatkan sekaligus menjelaskan tentang situasi darurat korupsi. Yang pertama, coba perhatikan, sesungguhnya ada fakta yang tak terbantahkan bahwa korupsi menjadi salah satu kontributor utama dalam menciptakan masivitas kemiskinan. Pada hari ini, kerawanan sosial semakin tinggi akibat ketimpangan pendapatan dan ekonomi kaum kaya dan kaum papa yang sudah sangat luar biasa sekali. Pada akhir tahun 2014, koefisien Gini Indonesia menyentuh 0,42%. Dan apabila angka ini menyentuh 0,50%, maka itu dipastikan akan terjadi ancaman yang serius pada masa yang akan datang. Karena tingkat kesenjangannya menjadi semakin melebar. Selain itu, fakta juga menunjukkan angka kemiskinan pada akhir tahun 2014 meningkat menjadi 28,28 juta dari semula hanya sekitar 28 juta saja di akhir 2013. Dan itu artinya sama dengan jumlah penduduk Malaysia dan bahkan jumlah penduduk miskin di Indonesia jauh lebih banyak dari seluruh jumlah penduduk di Malaysia. Kalau dibandingkan Hong Kong dan Singapura, maka kalau dibandingkan Hong Kong 4 kali lipat penduduk Hong Kong, itulah jumlah penduduk miskin Indonesia. Dan yang menarik, prediksi mengatakan pada tahun 2015 kalangan ahli memperkirakan
persentase penduduk miskin kita akan naik menjadi 30,25 juta dari yang semula 28,28 juta. Situasi itu juga dibarengi dengan tingkat inflasi yang tinggi serta makin melemahnya nilai tukar rupiah atas dolar yang terjadi sejak akhir tahun 2014. Fakta pertama ini ingin menegaskan masivitas kemiskinan semakin meluas dan semakin merajalela. Yang kedua, coba kita lihat Indonesia yang dahsyat luar biasa ini. Sesungguhnya Indonesia kaya dengan sumber daya alam, dan hal ini menjadi salah satu daya tarik investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Tapi di sisi lainnya, kita juga melihat berbagai studi fakta yang menjelaskan ada mafia and beer gangs yang terus bekerja secara tekun, khusyuk, sistematis merampok dan merampas kekayaan alam Indonesia yang salah satunya dilakukan dengan tindak pidana korupsi. Mari kita cek beberapa contoh. Teman-teman, hari ini klaim kita Indonesia memiliki 17.000 pulau, tepatnya 17.504 pulau. Tapi sesungguhnya yang baru tercatat adalah 13.446 pulau. Di mana pulau yang 3.000 lainnya? Yang bisa diberi nama baru sekitar 9.634 pulau. Mari kita bayangkan, sekarang ada yang namanya climate change. Karena climate change, maka ketinggian air laut akan meningkat. Akibat ketinggian air laut meningkat, maka laut yang disebut oleh Mas Nirwan itu akan meluas dan daratan akan menyusut. Jadi bayangkan jumlah pulau kita insya Allah nanti akan lebih menyusut, dan bahkan sumber daya laut kita pun akan menyusut karena titik-titik terluar pulau kita yang berbatasan dengan 10 negara itu pasti akan tenggelam. Kalau hari ini kita bicara soal laut, maka kita harus dukung, tapi bukan sekedar mendukung. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga sumber daya laut kita itu? Teman-teman, Indonesia menjadi negara maritim terbesar di dunia karena memiliki luas perairan sepanjang 93.000 km dengan panjang pantai 81.000 km. Tapi di sisi lainnya, kita hanya memiliki sekitar 150 pelabuhan saja yang lengkap dengan infrastrukturnya. Sementara 300% pelabuhan lainnya, sekitar 450, itu adalah pelabuhan-pelabuhan tikus. Dan itu sebabnya berulang kali saya selalu jawab, alhamdulillah Indonesia adalah sebuah negara dengan pusat penyelundupan terbesar di dunia dan di akhirat. Karena luas pantai nomor 2 terpanjang. Apa saja bisa dilakukan untuk melakukan penyelundupan ke Indonesia karena ketidakmampuan kita menciptakan infrastruktur untuk mempertahankan eksistensi negara kita ini. Selama ini laut kita di Indonesia, suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, dijadikan sarana dan prasarana kejahatan terhebat di dunia.
Ada begitu banyak perampokan dan perampasan sumber daya alam kita, menggunakan laut sebagai sarana dan prasarana kejahatan, tapi kita tidak bisa menyebut 5 saja kasus terbesar dalam perampokan dan perampasan sumber daya alam yang menggunakan sarana laut sebagai pusat kejahatan. Mungkin 6 bulan lalu kita masih ingat satu kasus, yaitu KM Jelita yang diduga membawa BBM. Tapi kita tidak pernah jelas kasus itu sudah sampai di mana. Kita tidak pernah jelas kasus itu bagaimana menyelesaikannya. Kita baru bisa memeriksa satu orang yang namanya Labora Sitorus, yang diduga juga sebagai pelaku tindak pidana penyelundupan BBM. Kita memiliki 120 juta hektar luas hutan tropis, atau nomor 3 luas hutan tropis di dunia, dan kita memiliki 4,5 juta hutan mangrove, atau nomor 1 di dunia. Tapi apakah kita tahu bahwa setiap tahun 3,8 sampai 5 juta hektar hutan di Indonesia dibabat, dirusak setiap tahunnya? Belum lagi yang disebabkan oleh kebakaran dan pembakaran hutan. Akibatnya kini sudah mendekati 50% habitat alami murni yang turut musnah. Teman-teman bayangkan, di dalam virgin forest itu ada plasma nuftah atau biodiversity, dan biodiversity itu tidak dianggap sebagai kekayaan karena yang diambil keuntungannya hanya kayunya saja. Padahal jangan-jangan seluruh penyakit di dunia ini bisa disembuhkan oleh plasma nuftah biodiversity yang ada di hutan-hutan di Indonesia itu. Tapi kita tidak pernah mau melakukan investasi untuk mempertahankan hutan dan mengeksploitasi plasma nuftah untuk kepentingan kemaslahatan. Yang ketiga, teman-teman sekalian, para pegiat seni dan para pendukungnya serta kolega-kolega yang lain, pada tahun 2015 ini akan bertemu 3 keadaan sekaligus, 3 situasi yang bertemu menjadi satu dan mungkin akan menciptakan suatu masalah besar yang baru kalau kita tidak mampu mengendalikannya. Pertama, akan ada proses liberalisasi yang luar biasa karena pasar bebas ASEAN sudah dibuka pada tahun ini. Apa kepentingannya dalam konteks korupsi? Kalau saya menjadi koruptor sejati, maka saya akan memindahkan seluruh aset dan kekayaan saya tidak lagi di bumi Indonesia, tapi di tempat-tempat lain di mana sistem hukumnya berbeda, dan saya akan mendapatkan proteksi untuk melindungi kepentingan kekayaan saya itu. Apakah Indonesia sudah siap menghadapi pasar bebas yang juga berarti liberalisasi korupsi terjadi secara lebih masif lagi? Yang kedua, dalam kaitan ini, tahun ini akan terjadi pemilihan kepala daerah di lebih 200 daerah, tepatnya 205. Jadi akan terjadi pemilihan kepala daerah serentak di sekitar 205 yang potensial menciptakan proses demokratisasi yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak mampu menyelenggarakan ini dengan baik, ada 3 hal akan terjadi. Pertama, kita tidak akan mungkin mencari next leaders of Indonesia, karena kita hanya akan menciptakan trader dan broker melalui proses pemilihan kepala daerah itu. Bukan leader, tapi trader dan mungkin broker. Yang kedua, akan ada kapitalisasi
kapitalisasi uang luar biasa dahsyatnya di dalam proses itu. Dan siapapun yang akan menjadi pemain dalam proses itu, kalau dia tidak mampu menyediakan duitnya, kami mensinyalir akan ada terjadi proses penyalahgunaan kewenangan dengan cara mengeluarkan izin-izin penggunaan sumber daya alam. Dan kalau itu terjadi, sesungguhnya proses pemilihan kepala daerah adalah bagian penting dari proses perampasan, perampokan, dan eksploitasi sumber daya alam dengan cara-cara melawan hukum. Apakah hal ini sudah bisa dikontrol dan dikelola dengan baik? Yang paling menarik dalam proses itu adalah pemilihan kepala daerah ini kelak bukan hanya akan menjadi masalah karena ada potensi penyalahgunaan kewenangan, tapi juga akan terjadi proses masivitas korupsi karena dia bertemu dengan satu masalah lain. Pada hari ini kita sepakat untuk memberikan desa-desa kita uang sebesar 1 sampai 1,5 M. Ada lebih dari 80.000 desa di seluruh Indonesia. Kalau desa itu tidak disiapkan, maka sinyalemen yang dikemukakan oleh Mas Nirwan itu akan menjadi kenyataan. Karena kemudian masyarakatnya menerima uang, tapi dia tidak siap untuk mengelola uang itu. Dan yang terjadi adalah proses belajar korupsi yang dilakukan secara masif di seluruh Indonesia. Belum lagi pada saat itu kemungkinan besar program-program bantuan sosial dan dana hibah akan dikucurkan dengan luar biasa, terutama oleh para incumbent yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah lagi. Dan kalau itu terjadi, maka yang sesungguhnya terjadi adalah masivitas gotong royong korupsi terjadi di seantero negeri di Indonesia ini. Yang keempat, catatan keempatnya adalah 15 tahun sudah era Orde Reformasi, dan itu juga ditandai baru tahun lalu kita memilih presiden baru di tahun 2014. Ada banyak pertanyaan perlu diajukan. Apakah sesungguhnya setelah 15 tahun ini korupsi dapat ditaklukkan secara utuh dan paripurna? Ada banyak studi yang mengisyaratkan ternyata kekuasaan dan masyarakat sipil di Indonesia belum sepenuhnya mampu dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan sistem oligarki yang dulu pernah ada di Orde Baru, yang kini ternyata menurut sebagian studi telah beradaptasi dengan sangat sempurna, kian terkonsolidasi politik kartelnya yang nampaknya bersekutu dengan konglomerasi hitam dan pejabat publik yang tidak amanah, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya korupsi politik dengan magnitudo dampak yang tak terperikan, mengerikan, dan mungkin tak terbatas. Oligarki dimaksudkan sebagai suatu aliansi dari kekuasaan yang meliputi birokrasi dan politik, serta korporasi yang mendapatkan fasilitas dan proteksi dari kekuasaan, serta korporasi lain yang dulu pernah menopang sistem kekuasaan Orde Baru. Kekuasaan ini memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menguasai sumber daya publik dengan cara-cara yang lebih canggih, dengan cara-cara yang persuasif, dengan cara-cara yang legal, dan bahkan dengan cara-cara yang demokratis dan tanpa kekerasan sekalipun. Itu sebabnya tidaklah mengherankan bila kekuatan bisnis hitam, konglomerasi hitam,
dapat berkembang di dalam konteks dan sistem politik serta sistem hukum baru yang kini telah dikembangkan. Apa salah satu indikasinya? Salah satu indikasi yang dapat dikemukakan adalah percepatan degradasi hutan pada era reformasi ini ternyata jauh skalanya lebih dahsyat kerusakannya bila dibandingkan dengan zaman Orde Baru. Plasma nuflah yang tadi saya sebutkan yang menjadi kekayaan tak terbatas di dalam hutan lindung itu menjadi musnah dan punah, tak berarti karena tak sempat dimanfaatkan secara optimal. Dan kalau teman-teman masih ingat, ada banyak kasus korupsi yang dapat dijadikan contoh untuk menjustifikasi uraian itu. Misalnya sebut saja kasus Gubernur Riau, kasus Bupati Bangkalan, mantan Bupati Bangkalan, kasus Bupati Buol, kasus Sentul, dan lain-lainnya. Politik kartel yang ditandai dengan pragmatisme politik yang berbasis pada jaminan logistik bagi kepentingan politik yang menyebabkan pengabaian atas daulat rakyat, di mana para elit politik membangun politik inklusi tapi sekaligus juga politik eksklusi secara berbarengan. Itu terjadi. Maksudnya adalah sesama elit politik mereka saling mengakomodasi agar dapat menguasai dan mengakses sumber daya publik, baik berupa jabatan, posisi, dan penguasaan kekayaan alam serta sumber daya lainnya. Di sisi lainnya terjadi politik eksklusi, yaitu mengabaikan daulat rakyat dan kepentingan kemaslahatan publik. Yang sangat mengerikan, ada indikasi pada saat ini tengah terjadi, dan sebagian peneliti mengatakan telah terjadi. Fakta oligarki dan politik kartel ini ternyata telah menelikung dan membajak proses demokratisasi kita yang kelak ditujukan untuk menguasai sumber daya publik, untuk mendapatkan atau dijadikan kapital yang kemudian dikonversi untuk memperluas basis-basis kekuasaan politiknya yang pada akhirnya akan dipakai untuk melakukan penetrasi-penetrasi politik guna menguasai arah kecenderungan dan kebijakan politik yang sangat mungkin tidak akan mungkin menguntungkan kepentingan dan kemaslahatan publik. Bukankah ini yang sesungguhnya telah terjadi dan menyergap kita sekalian dengan seluruh labirinnya? Itu sebabnya jangan-jangan kasus yang terjadi pada KPK adalah telah bersempurnanya persekutuan agung kuasa kegelapan menaklukkan KPK melalui tangan-tangan dari lembaga tertentu. Yang terakhir, dari seluruh uraian di atas, pada akhirnya potensial mendorong satu proses fabrikasi kejahatan yang diindikasikan dengan penyalahgunaan kewenangan, serta juga terjadi reproduksi kejahatan. Nampaknya kolusi dan konspirasi di bawah panji-panji oligarki dan politik kartel telah mendekati kesempurnaan, serta pada saat kuasa kegelapan itu bekerja kian sistematis dan terstruktur mengeksploitasi sistem kekuasaan, maka dia akan siap menggedor siapapun, menaklukkan para pihak yang mencoba mempersoalkan indikasi penyalahgunaan kewenangan melalui untuk dan atas nama hukum dan keadilan. Dan jangan-jangan seperti sudah dikemukakan oleh kolega saya sebelumnya, Mas Nirwan, inilah fakta darurat korupsi. Itu sebabnya tidaklah heran bila lembaga yang diberikan mandat khusus oleh negara untuk melakukan pemberantasan korupsi serta merupakan anak kandung yang sah yang seharusnya menjadi elang spiritualitas dari kekuasaan di era reformasi,
selalu ditempatkan menjadi enemy dan biang kerok. Seakan-akan nurani, akal sehat, dan kewarasan hendak ditumpulkan dan bahkan hendak dihina-hinakan dengan berbagai pernyataan eufemisme dan hiperbol, seolah-olah mereka adalah penyandang kekuasaan yang amanah. Teman-teman yang saya hormati, izinkan saya untuk menghaturkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, seraya memberikan apresiasi yang luar biasa pada seluruh inisiatif dan kreativitas yang dihadirkan oleh para pegiat seni dan seluruh pendukung seni melawan korupsi, termasuk Koalisi Seni Indonesia. Terus terang, kami di KPK dan mungkin kita semua mulai merasakan tidak hanya ada kawan seiring sejalan, tapi nampaknya telah ada satu cahaya nun jauh di ujung sana. Telah ada satu cahaya nun di ujung lorong, yang walaupun itu satu cahaya, dia memiliki beribu titik api. Saya yakin, kami yakin, dan kita harus yakin, titik-titik api yang dihidupkan melalui pegiat seni yang ada di ruangan ini dan seluruh antero tim ini serasa telah menghidupkan asa, optimisme, dan bahkan keyakinan bahwa kami yakin Indonesia bersih bukan hanya angan-angan dan bukan hanya cita-cita. Kami yakin Indonesia bersih adalah visi dan visi bersama kita. Kendati hari ini darurat korupsi telah hadir, menelikung, memberangus dan bahkan memborgol kita, sebagian kesadaran sikap dan perilaku kita tidak akan mundur setapak pun. Inikah salah satu oase utama yang kelak akan menyiram, menggugah, dan menggelorakan kesadaran nurani hati dan pikiran bahwa Indonesia bersih memang harus diperjuangkan seberat apapun resiko yang harus ditanggung. Kami berdoa dan beriring jalan, semoga para pegiat seni dan seluruh pendukungnya dan Koalisi Seni Indonesia akan menjadi titik ke-99. Kenapa 99? Karena saya hitung kayaknya ada 99 peserta. Dan akan mampu menggerakkan seluruh elemen dan lapisan masyarakat sipil lainnya untuk bergotong royong, bekerja sama, membangun negeri untuk Ibu Pertiwi yang bersih dan bebas dari korupsi. Kami sangat meyakini ada modal sosial yang luar biasa dahsyatnya pada seluruh elemen masyarakat sipil kita untuk memberikan kontribusi aktif yang paling nyata bagi pemberantasan korupsi untuk mengenyahkan kondisi darurat sipil, kondisi darurat korupsi. Pegiat seni dan seluruh pendukungnya yang hadir pada malam ini saja sudah membuat kehebohan, bahkan berani dan telah membakar kesadaran dan keyakinan bahwa kita bisa menaklukkan korupsi dan kita mampu menciptakan Indonesia yang bersih dan bebas korupsi. Dan itu semua adalah cita-cita yang pasti kita akan tempuh dengan penuh kehormatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, kami undang untuk naik ke atas panggung perwakilan dari Dewan Kesenian Jakarta, Koalisi Seni Indonesia, dan rekan-rekan serta wakil komunitas pendukung seni lawan korupsi, Yako, Cap Lontong dan Akbar, Zenhai, Rumah Tanpa Jendela, Ari Reda, Nirwan Dewanto, Agus Nuramal, Butet Kertarajasa. Buat kawan-kawan yang komunitas yang
turut berpartisipasi. Mohon naik ke panggung juga Adi Darmawan dari Luru, Ameng, Ben, Hikmat Darmawan, silakan. Ben Rahadian, sorry. Ya, Abdul. Pak, Ben Rahadian, kemudian Adi Darmawan, teman-teman semua yang tidak saya sebutkan yang terlibat dalam acara ini silakan naik ke atas panggung. Dulu Ratna. Ya, saya kira cukup, Pak. Saya akan mewakili kawan-kawan semuanya membacakan deklarasi seni lawan korupsi. Kami tidak mewakili kelompok, golongan, aliran, ideologi atau kepercayaan tertentu. Kami mewakili sebuah masa yang dipenuhi krisis hukum dan keadilan. Masa ketika korupsi yang telah lama menjadi bagian dari sistem pemerintahan, hukum dan kemasyarakatan kita kini sedang menghadirkan diri dengan kasar dan jumawa. Kami adalah masyarakat seni yang kebetulan sedang hidup dan bekerja dalam masa yang demikian. Bukan kebiasaan dan sifat kami untuk mengumumkan diri sebagai bagian dari gerakan yang penuh gaduh dan tuduh-menuduh atau menambah kisruh suasana yang serba tak menentu. Dan hari ini adalah penegasan. Kami tidak akan mengingkari sifat kami. Kami hanya ingin mendeklarasikan perlawanan yang estetis dan penuh kegairahan terhadap kuasa dan tangan-tangan korupsi yang merajalela kini. Kami melawan dan menciptakan sebuah jalan, dan jalan kami adalah jalan seni. Hari ini kami mendeklarasikan seni lawan korupsi. Dalam seni lawan korupsi, kami tidak akan membatasi ruang penciptaan seni hanya pada ruang individual belaka. Dalam seni lawan korupsi, keterlibatan dan kesinambungan menjadi kata kunci. Dalam seni lawan korupsi, kami akan memasuki ruang-ruang dan kesadaran publik dengan kesadaran bahwa perlawanan ini adalah perlawanan bersama, kuasa dan tangan-tangan korupsi yang sistemik dan banal. Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 5 Maret 2015. Salam. Terima kasih kepada para pegiat seni dan pendukung seni lawan korupsi yang telah hadir malam ini. Pameran seni lawan korupsi masih dibuka hingga hari Senin. Mari kita dukung dan terus lanjutkan. Salam budaya.